Nama saya Lalang Buana Yuda, usia 41 tahun. Pekerjaan saya TNI Angkatan Darat. Saya Alvera Gajah-Rosita, usia 40 tahun, ibu rumah tangga sekaligus jasa desain bangunan. Kami menikah tanggal 1 Juli tahun 2012 di Probolinggo, pemberkatan nikahnya di GKJ Probolinggo. Kami tinggal di Dusun Jeding, Desa Bejo, Kecamatan Bejo. Dan saat itu masih ngontrak karena kita masih belum punya rumah. Awal kehamilan tentu saja sangat bahagia. Jadi saya langsung memeriksakan diri ke dokter dan dinyatakan sudah memasuki 2 bulan kehamilan. 3 bulan pertama kami sangat bahagia karena kondisi kehamilan saya juga sehat, tidak ditemukan suatu masalah apapun. Di bulan kelima saya kedatangan orang tua saya. Kebetulan ibu saya pensiunan bidan. Beliau memeriksa perut saya. Saya melihat raut wajah ibu saya menunjukkan harus segera periksa ke dokter ya. 2 minggu setelah itu saya segera ke dokter karena memang sudah waktunya untuk USG, dan di situ adalah hari di mana kami mendapatkan berita yang sangat tidak enak karena pada saat periksa dokter memanggil kami dan menjelaskan dengan sebuah gambar seorang bayi yang memiliki gelembung besar di perutnya. Dan dokter hanya mengatakan anak ibu mengalami omfalokel. Nanti ibu bisa browsing sendiri apa itu omfalokel. Kami hanya saling menatap dan terdiam. Tidak tahu apa yang harus kami katakan, tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya terdiam dan berusaha menerima keadaan yang sangat sulit untuk diterima buat kami pada saat itu. Saya membuka omongan pertama kali. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Apakah sampean ada masalah apa? Itu juga dengan istri, sampean sendiri ada masalah apa? Dan akhirnya kita saling menyalahkan, saling membela diri. Terus kemudian yang membuat kita jadi bertanya-tanya dan merasa seperti ditinggalkan Tuhan adalah mengapa dengan kondisi pernikahan yang baru 2 tahun, gitu, ekonomi yang masih ala kadarnya, pas proses persalinan harus dengan sesar. Saya tidak bisa membayangkan, waduh kalau sesar biayanya berapa, gaji saya cukup atau tidak, gitu. Namun karena tidak menemu jawaban, akhirnya saya menyarankan, ayo kita bawa dalam doa, nanti pasti Tuhan akan memberi jawaban. Namun ternyata awal-awal kami berdoa, ya terasa hampa saja, nggak ada apa-apa. Seakan-akan Tuhan melepaskan kita. Setelah mengetahui kondisi anak saya yang mengalami omfalokel itu, berpikir secepat mungkin apa yang harus kami lakukan. Lalu saya meminta saran dari seorang saudara, dan saya rasa bukan sebuah kebetulan. Ternyata dokter yang disarankan oleh saudara saya ini adalah kepala Opjin di rumah sakit tersebut. Pada saat kami memeriksakan diri ke sana, disitulah saya dan suami dibuat takjub sehingga sedikit melupakan semua masalah, semua beban yang kami tanggung dari kandungan saya. Dokter tersebut begitu nyaman memberi penjelasan dan bahkan memberikan solusi, langsung membuatkan jadwal apa yang harus kami lakukan sampai nantinya saya untuk melahirkan.
itu semua sudah diatur oleh beliau. Semangat yang saya lakukan pada saat saya berpelayanan itu sebagai healing, juga sebagai melupakan rasa-rasa kecewa. Oh, ternyata Tuhan itu memberikan yang spesial kepada saya, karena tidak semua orang bisa menerima masalah seperti apa yang saya rasakan saat ini. Pelayanan itu sebenarnya adalah ungkapan syukur. Jadi bukan pelayanan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bukan. Bahwa saya melayani ini, saya sudah menerima banyak hal dari Tuhan. Dan itu ya harus saya kerjakan. Itu tanggung jawab saya, walaupun keadaan saya dalam kondisi yang tidak baik sebenarnya, tapi tanggung jawab adalah tetap tanggung jawab. Saat lahir, benjolan di perut itu setinggi 20 cm di atas kulit perut yang normal. Kami harus berada di rumah sakit, tinggal di rumah sakit untuk perawatan anak saya itu selama 3 bulan. Kami mengalami masa-masa berat karena kondisi anak saya beberapa kali harus pendarahan. Kantor memberi kebijakan untuk saya konsentrasi penuh merawat anak saya, sehingga saya tidak lagi mengajar. Selama perawatan Elo baik di rumah sakit maupun di rumah, otomatis semua pelayanan saya terhenti, baik itu pelayanan di kampus dan juga pelayanan di gereja. Jujur itu membuat rasa kangen sebenarnya, karena saya terbiasa berkegiatan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, dan di tengah-tengah masa perawatan Elo di rumah, gereja masih memberikan saya kesempatan untuk melayani, walaupun itu dikerjakan di rumah dan hanya sesekali saja saya ikut pertemuan di gereja untuk di kepanitiaan pembangunan gereja. Saya sempat terpilih sebagai calon sementara penatua diaken, namun saya rasa saya tidak layak atau tidak cocok. Kemudian waktu itu juga kondisi keuangan terfokus ke proses penyembuhan Elo, sehingga saya seperti bimbang dan kondisinya juga masih bekerja membanting tulang. Ternyata beberapa hari kemudian saya ditelepon sama Pak Sakino, yang waktu itu juga majelis. Pak Sakino juga mengingatkan bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi, termasuk berbagai macam mujizat yang terjadi kepada Elo, istri saya, itu semuanya adalah campur tangan Tuhan. Akhirnya saya renungkan bagaimana masalah. Akhirnya saya jawab, ya Pak, saya siap dan saya maju. Dan ternyata puji Tuhan, akhirnya saya terpilih. Selama proses perawatan di rumah itu pun kami juga melihat sendiri bagaimana Tuhan membuat perut anak saya tertutup, seperti dijahit rapi sama Tuhan di situ. Elo, ini anak saya, namanya Arcelo Devon Kapawistra, sekarang sudah kelas 2 SD. Saudara-saudara seiman yang dicintai oleh Tuhan Yesus, sebaiknya adalah pada saat kita melaksanakan pelayanan itu motivasinya harus motivasi yang benar, sebagai wujud rasa syukur kita karena Tuhan telah memberi kita talenta yang sangat dahsyat, talenta yang tidak terpikirkan oleh kita, sehingga jangan sampai talenta itu sia-sia. Jangan sampai kita berpikiran aku tidak bisa apa-apa, jadi aku tidak perlu berpelayanan, karena itu salah kalau menurut saya. Demikian sekilas dari kehidupan keluarga kecil kami, kiranya bisa menjadi kekuatan dan penyemangat bagi saudara-saudara iman
dalam berpelayanan baik di gereja maupun di kehidupan sehari-hari. Pelayananku, kesaksianku.